خصوصا إلى حضرة سيدنا ومولانا سلطان الأولياء سيد مجيد عبد القادر الجيلاني وسيد سعيد القصة المهدي الأبدي وسيد أحمد البدوي وسيد أحمد رفاعي وسلطان عبد الناصر محمد محمد زين الصالحين ابن سلطان محمد عارف بن عبد ابن سلطان عبد القادر محمد سلطان عارف ابن سلطان عبد الناصر زين العابدين أبو سلطان عبد الناصر عبد القادر سلطان حسين ابن سلطان عبد الفتاح عبد الفتاح Sultan Agung Tirtaya Sayyid Sultan Abdul Ma'ali Ahmad Ibn Sultan Abdul Muhammad Muhammad Abdul Qadir Ibn Maulana Muhammad Ibn Sayyid Ibn Sultan Wal Ibn Sultan Bani Israel Ibn Sayyidina Jumadil Kabir Ibn Sayyidina Sultan Jumadil Kubra Ibn Sayyidina Sultan Zainul Kabir Ibn Sayyidina Sultan Ibn Sultan Sayyidati Fatimah binti Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ini meneruskan hadis kemarin, bukan hadis, ini asar ya dari Sayyidina Ali. Saya terangkan dulu ya, kemarin diterangkan ya, barang siapa ya malam yakun indahu sunnatullah wa sunnatu rasul wa sunnatu auliya, orang yang enggak punya sunnatullah artinya orang yang enggak bisa berbuat sunnatullah, sunnah rasul dan sunnah auliya, maka dia enggak mempunyai apa-apa. Ya, enggak punya apa-apa. Artinya sunnatullah itu apa? Yaitu kitmanus sirri, halaman 12. Kitmanus sirri yaitu ya, menyimpan rahasia. Ya, menyimpan rahasia ini sunnatullah. Ini hukumnya wajib menyimpan rahasia orang. Rahasia orang juga rahasia diri kita sendiri. Yang nomor 2 yaitu sunnatur rasul. Sunnah rasul yaitu di sini terangkan mudaratun bainan nas, ramah sama orang. Kita dalam bermasyarakat harus bersikap ramah. Makanya di antara tanda-tanda penghuni surga itu orangnya itu ramah, ya, mudah senyum, murah senyum. Ya, itu tanda-tanda. Kalau dalam Hidratun Nasihin kalau nggak salah, tanda-tanda penghuni surga itu orangnya ramah. Ya, ya, iya. Yang nomor 3 sunnah aulia, sunnah para wali. Ya, ini kalau sunnah para wali ihtimalul adza anin nas, memikul ya perkara ya, memikul kesusahan, kesedihan orang. Artinya para wali ini ya selalu mendoakan orang lain. Ketika ada orang susah itu terasa memikul ya, merasakan, sehingga kepingin kalau memang kan membantu itu kan nggak harus dengan materi. Membantu kita nggak punya materi, nggak bisa membantu materi, otomatis dengan doa kita, dengan ucapan kita, nasihat kita, ya gitu. Paling enggak kita itu kan punya masalah, masing-masing punya masalah. Begitu datang sama orang yang dipercaya bisa memberi solusi, memberi nasihat, ya, akan mengurangi beban kita, ya, mengurangi beban pikiran kita. Berarti kan membantu juga. Jadi membantu berbentuk pikiran, nasihat, ilmu. Tapi ada orang yang saat ini yang dibutuhkan itu materi umpama. Walaupun yang dibutuhkan materi, kadang orang begitu diberi nasihat, padahal saya butuhnya materi ini, tapi dikasih nasihat. Kalau nolak ya semakin sakit. Ya kan? Tapi kalau diterima insya Allah mengurangi walaupun nggak mempunyai hasil dari materi tadi.
Nah, ini sunnah aulia. Kemudian dilanjutkan, wa kanu min qablina minal umami yatawasawna, ya umat ya, wa kanu min qablina, umat sebelum kita. Ya, ini kalau saya artikan secara wa kanu lan ana min qablina, saking sadurunge kita, minal umami saking umat, artinya umat-umat sebelum kita, ya tawasawna, mereka saling berwasiat, ya yusi ba'dhum ba'dha, sebagian satu dengan sebagian yang lainnya saling memberi wasiat, ya bisalah sisi solin, dengan 3 perkara. Ini umat sebelum kita dulu, zaman dulu ini saling berwasiat, wa yatakatabuna biha, dan saling surat menyurat, ay yursila ba'dhum alkitabah, dia mengirim tulisan sebagian satu kepada bagian yang lain, tilka salasali ila ba'din, dengan 3 perkara yang isinya apa? Man amila syai'an minal a'mali li akhiratihi kafahumlahu amradinihi wa dunyahu. Barang siapa beramal syai'an, sesuatu mina a'mali, dari beberapa amal, li akhiratihi, karena akhiratnya. Barang siapa beramal, ya ibadah, ya karena untuk akhiratnya, kafallahu, maka Allah akan dunianya, fahuwa fi hifdzillahi ta'ala fi jami'i ahwalihi, yaitu semua itu akan dijaga oleh Allah, akan dipelihara oleh Allah di semua keadaannya. Ya kalau lihat ini, orang yang selalu ibadah ya kepada Allah karena akhiratnya, Allah yang mencukupi. Ini kelihatannya enak kan, uang kata dicukupi, ya prakteknya sebenarnya dicukupi, memang dicukupi. Cuma karena kita itu masih punya nafsunya apa, kepingnya itu banyak, masalahnya kitanya maunya bisa menerima, belum tentu samping kita, istri kita, anak kita maunya yang banyak, yang gitu. Nah, kayaknya kan, tapi kalau kita pikir lagi, lah kalau istri kita nggak mau yang banyak, anak kita nggak mau yang banyak, lah itu justru di situ letak ujian kita. Nah gitu, letak ujian kita bisa terima apa enggak. Kan sebelumnya nih ya, orang yang menerima atau ridho apa yang Allah bagikan kepada kita, nah, ini kan termasuk orang yang as'adun nas, orang yang paling bahagia. Jadi orang yang paling bahagia itu orang yang menerima ing pangdum atas keputusan Allah. Artinya ini akan menimbulkan pemikiran, kalau gitu ya udah pasrah aja kan gitu. Satu sisi gitu, sisi yang lain ada hadis yang lain, ya kita nggak boleh begini juga, tetap harus usaha, ya kan. Tapi kalau melihat yang ini barusan ini, orang yang beramal karena akhiratnya, ya akan dicukupi oleh Allah. Dia tinggal. Tapi ini itu kan nggak buat semua orang, maksudnya, ya nggak buat semua orang, artinya ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Ya, kembali lagi ke hikam, orang itu ada makomnya tajrid, ada yang makomnya asbab. Kalau asbab memang dipaksa seperti tajrid nggak bisa, tetap harus asbab. Yang tajrid mau ke asbab, ya kehilangan citaan yang tinggi, ya, makanya kalau urutannya ya, makanya kita itu nggak boleh langsung menyimpulkan diri sendiri. Kalau menyimpulkan diri sendiri bisa kesimpulan kita itu keliru, ya kan, karena wawasan kita yang sempit, ya. Makanya ini saya gabung ya, kalau di sini wah, man amila syai'an min a'mali akhirati, beramal karena akhiratnya, ya
Allah akan mencukupinya. Padahal saya itu udah ibadah terus ini, tapi kok masih kurang aja. Artinya kan orang kan membandingkannya kayak itu. Nah ini. Itu kan ibadahnya bukan ngaji doang, kan kerja kan. Iya. Nah, dalam hadis, kalau dalam taruh hadis, orang seharian kerja pagi sampai malamnya kok tidur, ya karena kecapean kerja sehari itu apa namanya dikasih pahala, dicatat pahala besar juga pahalanya. Artinya semua sebenarnya kita itu nggak sia-sia apa yang kita lakukan, ya cuma kita nggak tahu ilmunya aja gitu. Sebenarnya walaupun kita kerja seharian nih, kalau kan memang makomnya orang asli kan kerja seharian, ya udah itu ibadah kita. Cuma yang lebih sempurna lagi diniatin, kemudian dalam bekerja pun ya dia akan selalu ingat sama Allah. Ya harus sedikit demi sedikit, ya nggak bisa langsung. Makanya kalau saya itu tafakur saat Gus Umar atau Gus Atib nerangin, ketika kita melihat sesuatu selalu dihubungkan sama Allah. Satu loh, ini adalah kehendak. Ini umpama tadi sering kita dikasih contoh air. Kita disuruh, loh wujudnya air karena wujudnya Allah. Ya, ini kehendak Allah. Ya, tanda kekuasaan Allah, tanda Rahman Rahimnya Allah, tanda curahan ilmunya Allah. Ternyata saya bertafakur subhanallah. Oh, kita itu dilatih selalu supaya ingat zikirnya itu bukan zikir istilahnya la ilaha illallah subhanallah salawatan istighfar, tapi zikir ingat bahwa yang kita lihat itu adalah ciptaannya Allah. Jadi zikir, lah kerja pun zikir. Nah, zikir ya. Makanya ya orang yang bahagia itu diantaranya ini sebelumnya itu orang yang selalu bisa merasa kalau dirinya itu ya bersama Allah. Nah, ya kita merasa di sekarang itu bersama Allah akan bahagia. Ya, ini ngucapinya gampang, prakteknya kalau nggak dicoba pun sulit. Dan selalu berpikir tafakur, sering tafakur lah. Makanya kan orang tafakur kan pahalanya besar dibandingkan apa sholat apa ya. Salaman suntuk lebih bagus tafakur. Karena tafakur itu menambah iman kita. Kemudian ini wasiat orang-orang dulu ini karena umatnya. Waman ahsana syariratahu dhamira qalbihi ahsana waha alaniyatahu. Barang siapa membaguskan ya hatinya syariratahu dhamira qalbahu ya isi hatinya dibagus, memperbaiki isi hati itu maksudnya sifat-sifat jelek kita baguskan, iri dengkinya dikurangi, ya kan? Ini membaguskan diri hati kita. Sama yang banyak maksiat itu bisa jadi karena hati kita itu suka seringnya itu membanding-bandingkan, ya seringnya membanding iri dengki, ya ini sering kita lakukan. Makanya disuruh biar lebih bagus. Barang siapa membaguskan ya isi hatinya ahsanallahu alaniyat, maka Allah akan membaguskan zahirnya. Alaniyat itu zahir kita, perilaku kita. Fa zahir ya dulu ala batin, karena zahir itu menunjukkan kepada batin. Zahirnya bagus berarti insya Allah batinnya bagus. Tapi bukan berarti kadang orang zahirnya jelek batinnya bagus ada. Ibarat buah itu buah durian. Ya, durian itu rupanya jelek, ya membahayakan, tapi dalamnya enak kan gitu. Dan manusia pun ada yang begitu, tapi manusia juga ada yang seperti buah apa? Salak, ya. Ada yang seperti buah dondong. Dondongnya halus luarnya, dalamnya manusia. Nah, kita disuruh membagusin dalamnya. Makanya ada kisah, ada di hadis itu ya Umar Abdullah bin Amrin kalau nggak salah, dia itu masih ya
duduk-duduk bersama Nabi. Kemudian Nabi yang mau sebentar lagi akan datang penghuni surga. Datanglah seorang kakek tua ya dari sahabat Ansor. Besok lagi orang datang apa? Nabi ngomong lagi sebentar lagi akan datang ya penghuni surga. Kayak gitu. Kemudian Abdullah bin Amr ini siapa ya? Oh, itu lagi 3 sampai 3 hari berturut-turut Nabi ngomong gitu. Sebentar lagi akan datang penghuni surga. Ya, sahabat Ansor. Orang itu lagi. Oh, berarti orang ini nih calon penghuni surga. Derajatnya tinggi nih. Ya, kemudian dia penasaran, amalnya apa sih? Nah, kok sampai Nabi kok ngomong kalau dia itu penghuni surga, makomnya tinggi. Kemudian sahabat Abdullah ini ngomong, ya hei sahabat, saya ini lagi marahan sama orang bapak saya ini. Saya minta perlindungan, saya kepingin ke rumahmu, kepingin nginep di rumahmu 3 hari. Nah, gitu. Padahal sebenarnya nggak punya masalah sama bapaknya, karena supaya dia kepingin ngorek amalannya apa sih di rumahnya itu, mancing. Ya silahkan saja kalau mau. Akhirnya diperbolehkan nginep 3 hari. Nginep 3 hari itu dia kan kalau malam ya nggak pernah bangun malam, tidur aja sampai subuh, sholat kayak gitu. Ya sampai 3 hari dalam hatinya itu, lah ini nggak punya amalan apa-apa kok, yang nggak punya amalan yang istimewa kok kalau malam, tapi kok dia makomnya tinggi. Kemudian dia orang tua lagi, loh, saya itu sebenarnya itu nggak punya masalah sama bapak saya, tapi saya penasaran sama apa yang diucapkan Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, kamu itu penghuni surga, makomnya tinggi. Lah, tapi menurut saya kok nggak punya amalan yang istimewa. Itu. Bisa biasa saja. Nggak taunya dianya mau pergi, dipanggil ini. Saya itu amalannya yang kamu lihat selama kamu di sini. Kalau mau tidur selalu ingat sama Allah, zikir sama Allah. Habis itu apa? Dalam hati saya itu enggak ada rasa iri dengki, enggak ada rasa kepingin menyakiti orang lain. Selalu ditumbuhkan rasa gitu. Enggak mau berbohong sama orang lain. Enggak iri dengki, hasud, enggak ada. Oh itu amal. Iya. Ternyata kalau kisah ini kan sebenarnya contoh kita. Iya. Ya, biar suri teladan supaya orang itu kan nggak ujub. Kita itu kan ketika ya beramal ngitung, apalagi yang ngitung pahala, saya puasa, saya amalnya banyak, ini kayak kita udah jadi ya calon penghuni surga, padahal diterima apa enggak nggak tahu. Akhirnya merasa paling jos kayak gitu. Yalah, dari kisah ini, oh subhanallah, berarti orang itu nggak bisa dinilai dari dohirnya saja, ya. Ya tadi ini menerangkan dohirnya bisa menunjukkan batin, tapi kalau yang lihat contoh ini, kisah ini, berarti kan enggak juga. Menurut Nabi Muhammad makomnya tinggi, bisa istilahnya penghuni surga, tapi amalannya biasa-biasa saja. Menurut kita kan, wah, ya. Makanya ini enggak boleh melihat orang lain, merendahkan orang lain. Ini nanti dilanjutkan sama yang selanjutnya, ya, bahwa orang itu ketika melihat orang itu lebih tinggi, tapi melihat diri kita itu lebih rendah. Ya, ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau udah ngaji bidayah selesai ya ada, tapi di sini juga ada. Ya. Satu. Kemudian selanjutnya, wa man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Yang wasiat nomor 3 yaitu barang siapa membaguskan hubungan ya dirinya kepada Allah dan hubungan dengan orang lain, ya, maka ya ahabbahul khalq, ya, faman ahabbahullahu ta'ala ahabbahul khalq. Khalqu ini
Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah bi an amila amalan khalisan minar riya wal ujbi wa tasmi aslahullahu ma bainahu wa bainan nas ya. Barang siapa ya membaguskan hubungan dia dengan Allah, maka dengan beramal amal yang ikhlas dari riya, ujub, tasmi ya, tasmi itu mendengar omongan orang. Aslahullahu ma bainahu wa bainan nas, maka Allah akan membaguskan hubungannya dengan Allah dan hubungan dengan para manusia. Barang siapa Allah mencintai, maka manusia pun akan mencintainya. Barang siapa Allah dicintai oleh Allah, ya manusia pun akan mencintainya. Ini jadi kita disuruh ya hubungan kita sama Allah itu supaya bagus gimana? Ya banyak ibadah. Makanya orang yang mendekatkan diri sama Allah dengan cara mengamal ya menjalankan perintah wajibnya, dengan beramal sunnah-sunnahnya, maka ya, kemudian sampai Allah mencintainya, maka pendengarannya adalah pendengaran Allah, penglihatannya penglihatan Allah. Ini hadisnya kan, makanya bahkan di hadis yang lain itu yang disebut wali. Makanya wali itu bisa melihat sak durunge winarah kan gitu, karena Allah yang ngasih tahu. Sebenarnya dianya nggak bisa, cuma Allah ngasih tahu karena dengan banyaknya amalan-amalan sunnah yang dilakukan. Wajibnya itu udah pasti, sunnahnya jadi diperbanyak, akhirnya Allah mencintainya. Ya, ketika Allah mencintainya, ya itu udah dikasih sama Allah. Melihatnya, pendengarannya, ucapannya, ya ini dikasih sama Allah. Seakan-akan Allah yang melihat. Kalau bahasa kita apa? Menyatunya ya. Manunggal. Ya, hadis itu. Ya. Makanya ayo kita bersama-sama apa yang saya ucapkan tadi bisa kita amalkan dikit demi sedikit. Enggak. Kita bisa merasakan paling enggak lah kita dari rumah ke sini ini bisa merasakan adalah gerakannya Allah, langkah kita karena Allah yang yaitu harus dipraktekkan. Jadi begitu kita dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, niat ya untuk mencari ilmu, taklim, sambil ya saya itu ini bergeraknya saya menuju ke taklim ini adalah gerakan Allah. Jadi dalam hati digerakkan kayak gitu. Nanti akan selalu timbul. Tapi kalau cuma diem aja, nggak ada pengaruh, nggak ada efeknya. Jadi selalu diucapkan. Kalau Gus Satwi ngajarinnya kan mau silaturahmi bismillah, ya kan niatnya untuk apa? Untuk sedekah anak istri, keturunan kita, pahalanya buat orang tua dan ke atas guru-guru kita, ke bawah, ke atas, ke bawah terus. Saya kerjakan terus. Ketika lupa, nanti di tengah-tengah bisa muncul lagi. Tapi kalau nggak langsung praktek, ya hilang gitu aja. Cuma sebagai apa ya catatan buku aja, tanpa ada apa namanya eksekusi. Dari penting ilmu. Cuma sebatas pengetahuan doang. Ya harus mau nggak mau harus dipraktekkan langsung. Sepele, tapi kalau kita lakukan insya Allah pasti ada efeknya, ada efek dari roh kita. Ya, saya kira sampai sini aja. Ya, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya, sebelum ya, kita buka sesi bertanya, mari kita baca Fatihah, semoga taklim kita diridhoi oleh Allah sehingga kita semua selamat mulia dunia akhirat, husnul khotimah. Yang lagi kesusahan dimudahkan, yang lagi punya masalah semoga diberi jalan solusi, yang lagi sakit saudara kita atau siapa aja semoga diangkat penyakitnya, yang lagi kena musibah semoga diberi kesabaran ketabahan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.